Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, baru-baru ini keluar film Adam Sandler terbaru yang berjudul Hustle. I love this game. I live this game. Let's get to work. The draft is in 6 weeks. If we're gonna do this, we gotta do it ourselves. No doubt about it. That kid's got it. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman koko BB69, yakni Mas Rido Ivander. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Nah, Sehat. oke. Ini kan baru-baru ini kan keluar nih film Hustle nih, seperti yang Mas Rido di belakang itu ya. Adam Sandler ya. Nah, sebenarnya Mas Rido ini termasuk fans Adam Sandler kan? Wah, gila. Apapun film Adam Sandler gue tonton semua. Gue emang demen banget sama nih orang. Apapun dia ngeluarin film, udah gas aja deh. Mau filmnya orang jelek ya udah bodo amat gue tonton. Kenapa? Karena Adam Sandler itu menurut gue aktor yang mungkin kalau kita ngeliatnya ya oke, mungkin Adam Sandler ya kayak gitu-gitu aja. Tapi mau bagaimanapun juga komedi yang dia kasih dengan karakter yang kayak gitu-gitu aja, aktingnya kayak ya akting dia kan kayak ya kan kalau dia acting kalau komedi kayak gitu tetap suka aja gitu, udah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun dia actingnya ya kayak gitu-gitu, tapi komedi yang dia kasih itu selalu fresh, selalu apapun yang dia kasih meski ya kayak gitu-gitu tetap berasa lucu gitu loh. Ya kita nontonnya kayak nggak ada ini mah joke-joke kayak kemarin-kemarin juga, nggak ada kayak gitu, jadi apapun yang dikasih itu selalu fresh gitu sih. Itu sih kenapa suka banget sama Adam Sandler. Cinta pertamanya apa? Film pertama yang gue tonton itu Blended, filmnya Adam Oke. Sandler. Sama si Jennifer Aniston. Bukan, aduh, Drew Barrymore ya. Drew Barrymore. Iya, Drew Barrymore. Yang dia itu terus udah punya anak si Drew Barrymore segala ya. Ya, betul. Habis itu berlibur bareng ya istilahnya. Hmm. Karena satu dan lain hal, jadi akhirnya itu Drew Barrymore ikutan seperti itu Ya, kan. betul. Itu sih baru Nah, pertama kali nonton. jadi sejak saat itu tuh suka ya. Sebenarnya gue pertama waktu nonton Blended sih nggak terlalu suka ya, tapi pas yang kedua gue nonton 50 First Date yang dia apa yang Malah pacar sebelumnya itu, oke. itu gue udah langsung suka sih. Anjir nih orang emang mantap banget. Blended juga emang kurang suka sih, tapi sisanya setelah itu gue nonton film dia yang lain kayak Grown Up, Click, You Don't Miss with Lohan, Happy Gilmore, Big Daddy, apa segala semuanya gue suka banget ya, sama Little Nicky udah nonton belum? apa Little Nicky. Little nih. Apaan tuh? Little Nicky belum. Waduh, coba Aduh, gue belum. itu wajib nonton itu. Wajib nonton. Gue belum. Kayaknya film underrated ya. Gue nggak tahu sih. Oh, film 2000, tahun 2000. Gue nggak tahu. Itu dulu sempat ada mainannya loh, action figurnya ada loh. Oh Berarti iya. nggak terlalu underrated itu. Ya, tapi kalau untuk sekarang kayaknya orang kalau Adam Sandler, kalau ingat Adam Sandler ya Grown Up, film dia yang benar-benar paling meledak menurut gue Grown Up, sampai ada sequelnya. Film-film Adam Sandler lalu gimana ada pakai bikin sequel? Ya, sequel. Sequel itu antara The Milking ataupun memang meledak. Kayak Wedding Singer kan, dia meledak. Iya sih benar. Tapi kalau menurut gue Grown Up itu emang meledak banget gitu, karena ya pemainnya semua komedian-komedian kenamaan gitu loh, komedian-komedian yang dicintai sama orang Amerika semua ngumpul satu tempat gitu. Kan itu gengnya dia. Kalau biasanya kan itu kan kalau film-film itu kan kayak Ben Stiller punya teman-temannya kan. Iya sih. Terus kalau Adam Sandler ya Iya nih teman-temannya Adam dia. Sandler, Kevin James, David Spade, itu ada terus berdua, nggak pernah meski cameo bentar, ada mulu nih orang emang. Iya, Sama cuman Rob Schneider. Rob Iya. Schneider ya. Bahkan di film Bertiga. Rob Schneider pun mereka suka muncul-muncul yang lain juga gitu kan. Di filmnya Kevin James sendiri, Adam Sandler juga muncul. Circle sih, Circle itu. Mainan circle sama aja kayak di Indonesia juga kan stand up comedy juga pasti mainnya circle semua seperti itu. Dan itu betul. udah biasa sih dalam arti. Karena kan udah TikToknya udah cepet. Iya, udah enak karena udah paham lah, udah sama paham. Selain soal ini ya, soal apa? Soal gaji ya, bisa negosiasi ya. Betul sekali. Oke. Nah, Adam Sandler kan sebenarnya itu kan orang-orang nih mengenal dia itu karena komedinya. Iya. Oke.
yang dimana juga komedinya itu segmented juga. Sebenarnya komedi kan semuanya segmented lah ya. Nanti Betul, betul. kayak fansnya Ben Stiller ada yang suka, ada juga yang enggak. Fansnya Adam Sandler ada juga yang suka, ada juga yang enggak. Ini cara ngomongnya bener-bener ganggu, annoying Iya, istilahnya kan. betul. Orang banyak terganggu dengan cara dia ngomong kayak ini ngomong kayak gitu, apa ya orang banyak yang keganggu, tapi banyak yang enggak. Tapi ternyata itu dia itu main di film series itu keren. Keren Berarti banget. dari Punch Drunk Love, terus habis itu Uncut Gems Uncut itu Gems. yang benar-benar berbeda dalam arti ya kita Betul. bilang ya benar-benar Iya, iya. berbeda dalam arti dan sekarang ini masih saya ke seri oh sorry bukan ke serius ini tapi tingkat dramanya itu berbeda masih di bawahnya Uncut Gems tapi di atasnya komedi-komedi yang biasanya nih ya Iya, benar ya betul, yang betul, hustle betul. ini nih. Heeh. Nah kalau Mas Idung lihat si Adam Sandler ini bermain serius itu gimana? Karena gue sebenarnya dibandingkan Uncut Gems sama Punch Drunk Love, gue masih suka Adam Sandler di Punch Drunk Love ya. Soalnya kalau Punch Drunk Love itu gue ngerasa apa ya, ngelihat Adam Sandler sekarang kan kalau Uncut Gems kan dia ngebacot mulu kan, kalau Adam Sandler kan kita sering ngeliat dia ya orangnya emang ngebacot mulu gitu loh. Nah di Punch Drunk Love yang gue lihat dia tuh sebagai orang yang kesepian dan butuh perhatian itu bagus banget gitu. Jadi ketika gue ngeliat pertama dia, anjir gue kangen banget lihat dia main serius gitu. Di Uncut Game dia ngeliatin lagi dia serius, tapi seriusnya ya serius terus rada-rada bercanda, bacotnya kan bacot-bacot komedik juga gitu. Dan di Hustle beda banget gitu dari dua ini. Hustle menurut gue ya dia udah serius, ngalamin krisis juga kan, berbagai macam terjadi, dan pakai jenggot-jenggot kayak gini tuh kayak ini orang serius banget gitu. Jadi kayak ngeliat Adam Sandler udah serius, acting serius yang untuk ketiga kalinya itu benar-benar apa ya, anugerah lagi lah. Karena gue ngeliatnya dia nggak sering juga kayak gini gitu. Dan apalagi kayak ini tentang basket. Jadi kan kalau orang yang ngikutin kehidupan sehari-hari Adam Sandler ya tiap hari dia main basket mulu gitu. Kalau nggak shooting ya main basket. Jadi kayak udah actingnya serius, dia seriusnya di satu hal yang dia cintai. Jadi kayak ya keren banget sih. Hmm. Ya sebenarnya itu kayak di film Klik kan komedi, tapi komedi serius ya kita bilang ya. Serius betul Dalam, betul. itu dalam loh. Dalam banget. Filosofinya dalam banget itu. Dan kadang-kadang itu bisa apa nonton ulang itu bisa terenyuh istilahnya Iya, hati kita istilahnya. Jelek betul gitu. betul. Nah, seperti itu ya. Dan kalau gue perhatiin sih ya itu Adam Sandler itu hmm, bukan hanya Adam Sandler sih, kebanyakan komedian itu terutama stand up komedi itu orang jenius kali ya gue bilangnya. Iya, Dan ternyata sebenarnya itu mereka itu orang serius secara serius ya. mereka itu memikirkan apa yang mereka harus bawakan segala macam itu kan orang yang serius, segala macam berpikir serius. Nah, ini juga di film ini nih hasil ini si Adam Sandler ini dia ini walaupun ini sebenarnya kan premisnya benar-benar premis pasaran yang kita ngomong ya. Premis pasaran dari dalam arti film-film sport, From film-film hero to hero. motivasional, Underdog. inspirasional, Inspirasional. di mana jatuh bangun, yang nanti tokoh utamanya pasti akan berhasil. Iya. Nah, itu dia benar-benar Itu udah sering banget. copy paste banget ya istilahnya ya. Jangan lupa Film lain juga banyak yang kayak gini gitu. jangan lupa dengan apa klip-klip lagi latihan, klip-klip lagi kesusahan, Iya. jangan lupa juga konflik antar tokoh Tokoh utamanya. utamanya, iya. Padahal dia masih yang from zero, dia udah percaya sama ini, terus jatuh kak. Tiba-tiba merasa dihianati. Iya, dia Tiba-tiba ada yang merasa, oh ini kok gue jadi taruhan sih, iya. kan kurang lebih gitu ya. Iya. Nah, sama lah, misalnya ini benar-benar premisnya ini copy paste ya, benar-benar plak-plak ketiplak lah kita tahu lah. Bahkan konfliknya itu pasti ada sosok yang jahat, yang tidak senang. Udah pokoknya itu benar-benar itu udah sering banget, udah sering. banyak. Dan ini dipakai di sini. Nah kalau gitu sebenarnya itu apa yang menarik dari film ini? Kalau itu udah Mas Rido udah tahu ini pasti awalnya gini, tengahnya gini, ujungnya gini, udah tahu lah. Tahu semua, udah ketebak semua gitu loh. Ini ya udah, ini pasti ujung-ujungnya dia bakal hanya jadi pemain NBA, kita juga udah tahu gitu loh semuanya. Ya apa ya, satu hal yang
yang bikin Hustle ini menarik menurut gue adalah pertama jiwa Adam Sandler tuh ada di sini gitu. Karena Adam Sandler belakangan kan sebelum Uncut Game kan dia main film asal-asalan aja. Jadi kayak jiwanya nggak ada di situ. Dia nggak merasa apa namanya menikmati bikin film. Sementara kalau di sini yang gue lihat ketika dia bikin film Hustle dia serius gitu, berakting serius. Karena jiwanya berada di sini. Dia emang cinta banget sama basket. Jadi ketika kita nonton nih kita ngeliat ya Adam Sandler benar-benar serius, dia benar-benar mau di sini gitu, benar-benar ini tempat gue, ini yang gue cintai gitu. Dan itu dilihatin, maka sepanjang film meski kita udah bisa nebak arah kemana-mana ya semuanya, ya tapi kita tetap bisa apa ya terpaku dengan Adam Sandler yang emang wow banget gitu di sini. Emang benar-benar kita ngeliat, pokoknya kalau orang nonton ini meski dia orangnya itu nggak tahu kalau Adam Sandler itu emang suka basket, kan orang ya nggak mungkin semuanya ngikutin apa ya, nggak mungkin ngikutin kehidupannya Adam Sandler ya, tapi ya gimana ya, pas orang nonton pasti ngeliat kayak oh ini orang memang beneran cinta banget nih sama basket gitu, sampai segitu cintanya gitu, sampai berani roasting sepak bola yang jelas-jelas gede di sini, sampai berani kayak gitu tuh itu berani. Jadi emang menariknya ya di situ, apa yang bikin kita betah sampai akhir ya pertama ada Sandler musik, kedua ya ini soal basket gitu loh ya. Mungkin kalau basket kita udah sering lihat kayak Airbud ya kan, Space Jam, sekarang kan udah sering dilihatin kayak gitu ya, tapi dilihatin sisi lain dari basket, olahraga ini ternyata ada orang yang namanya pemandu talent, pemandu bakat ya, pemandu bakat. Dan itu kayaknya mungkin kalau orang-orang Amerika tuh mungkin udah tahu beberapa, tapi kan kalau orang-orang kayak kita nggak tahu gitu, dan mungkin nggak pernah dispesifikin kerjanya kayak gimana, suka dukanya ketika bekerja. Kan orang mikir enaknya jadi pemandu bakat, jalan-jalan ke luar negeri terus kemana-mana, tapi dia nggak tahu dia tinggal di keluarga, dia nggak apa namanya stres ketika nggak dapat talent yang bagus sesuai keinginan perusahaan, padahal dia udah nyarinya setengah mati gitu. Jadi kayak menarik aja gitu ngelihat, satu sisi kita bisa ngeliat Adam Sandler yang jiwanya itu berasa banget di sini, dan satu lagi adalah ya kita bisa ngeliat kerjaan yang kayaknya kita juga nggak terlalu tahu gitu kerjaan ini tuh ada gitu. Saya kita pikir ya udah, kita ngelihat ada pemain dari tim lain, itu langsung dikontrak, ternyata nggak segampang itu gitu. Malah untuk jadi pemain NBA harus jadi masuk ke draft combine dulu. Padahal kita tanya kalau NBA main ya udah main aja, di kontrak dah, lu udah gabung ke tim ini. Kita cuma taunya udah sebatas udah dikontrak aja, ternyata ada yang lain. Gue draft combine aja gue baru tahu, gue baru taunya cuma nonton doang gitu. Gitu sih. Kalau draft itu dulu bahkan ada kalau kalian tahu ada apa kartu Ya, itu ada NBA draft. Nah itu kartu NBA itu ada draft. tuh zaman dulu itu kan ada tuh ya. Sekarang masih ada kali ya. Masih Masih ada banyak pasti. banget yang ngoleksi, masih banyak banget kartu-kartu draft gitu. Dan Karena itu nanti mahal harganya kalau ternyata berhasil ke depannya iya, seperti itu. Kalau di luar negeri mahal, kalau di sini kayak kesannya nggak ada artinya. iya, nggak ada artinya, orang nggak kuat apa sih ngumpulin kartu kayak Nah, nanti kalau misalnya dikumpulin nanti dijual di sana. Ini menarik sih, soalnya kan di sini juga ada senior juga dibilang apa tadi itu mengenai membahas mengenai apa pekerjaannya sebagai talent, pencari talent kita ngomong ya. Pencari talent sebenarnya di bidang apapun ada. Bahkan istilahnya di sini dikisahin deh ini harus melewatkan berapa tahun ulang tahun anaknya, iya, istilahnya kan. Dan istilahnya konfliknya itu ketika gimana nih, dia tahu nih talentnya bagus tapi bosnya nggak suka, iya, atau bosnya suka tapi iya, ini dia tahu nggak bagus. Nah itu kan konflik dewasa kita ngomong ya, Isai yang kita temuin sehari-hari, bener nggak? iya, betul, benar Ya, banget. dalam membuat film juga gitu kali Mas Rido. Hmm, Ini gue tahu nih film apa aktornya bagus nih, tapi aktor ternyata bagus, itu bagi produsernya aduh kurang kurang ngejual ngejual, seperti itu kurang ya. ngejual. Ada ya, semua kerjaan pasti ada sih yang kayak gitu-gitu, ada perseteruan antara atasan sama idealisme kita lah, istilahnya idealisme atau visi kita gitu. Kita di pandangan mata kita nggak bagus nih, karena bagusnya bukan bagian menjual, karena kan kita nggak mikirin itu kan, kita mikirin bagusnya aja. Kalau menjual kan urusan atasan, karena kan dia yang ngeluarin duit gitu. Jadi ya filmnya ya sebenarnya bisa menyeluruh sih, semua orang juga bisa paham ada bagian-bagian itu. Itu Kalau ada nggak scene atau istilahnya dari film ini yang memorable, apa yang saya keren nih, gila nih beneran nih. kayaknya semua orang sepakat ya, bagian paling
memorable dari film ini adalah ketika dia latihan sebelum combine. Pas dia lagi yang lari itu kan dia macam-macam tuh latihannya, dia dibangunin terus apa segala main katukat apa segala itu, padahal cuma main katukat cuma kayak ayo ntar gue tabrak nih, aduh terus ayo kalahin ini. Itu tuh adegan-adegan yang mungkin emang udah banyak banget dipakai di banyak film ya, untuk film-film inspirasional ya, waktu adegan kayak Karate Kid atau segalanya udah banyak, tapi ketika dipakai di sini itu justru banyak membangun apa ya, chemistry-nya Adam Sandler sama Yes. Ibu di Stanley sama Ibu. Dan emang apa ya, gue ngelihatnya sepanjang nonton tuh ini keren banget ya, kalau orang latihan basket tuh kayak gini. Karena mungkin ya, gue nggak tahu ya apakah orang mikirnya kalau orang main basket tuh cuman latihannya cuman Dribble shooting. masukin kering doang, shoot doang, triple shoot, nah, udah masukin udah. Padahal ternyata enggak segampang itu, harus latihan pakai apa, ngoper ke ban apa segala. Jadi kayak kita ngeliat per adegan montek-monteknya dimasukin satu beda-beda tek gitu. Itu keren banget. Itu kayaknya semua orang sepakat itu adegan paling memorable dari film ini. Si Juancho Herman Gomez. Ya. Herman Gomez. Harapan gue nggak. Nah, itu emang benar sih, adegan-adegan itu keren sih, dalam arti kan kalau selama ini kan kita taunya itu pemain sepak bola aja, karena yang diangkat kan di Indonesia kan pemain sepak bola. Oh, kalau di TV kita kan kita sering lihat nih pemain sepak bola latihan di apa, ada kon orange bawa bola, Ya, misalnya. bola diinin, bola Ya. balik ya betul-betul. Nah, kalau di yang di basket mungkin kan kita jarang nih ngeliat nih, dan Iya, ternyata kita ini nggak tahu. ternyata gile, dalam arti harus misalnya di mana dia harus coba lay up, terus habis itu Ya, harus ada lawannya gimana, harus ada lawan. body contact istilahnya kan ya, di Ngeblok, mana dia harus menjaga, bener ya. ngeblok defense-nya, iya banyak tuh. Nah, ini mungkin yang tadi itu karena dalam arti kecintaan si Adam Sandler terhadap olahraga basket ini, akhirnya ini mungkin menjadikan film ini menjadi jauh lebih maksimal kali ya kita bilang ya. Betul. Karena kalau misalkan kalau saya hanya biasa-biasa aja, itu biasanya itu nggak akan segininya. Apalagi kan di produsernya itu salah satunya LeBron James ya. Iya, LeBron James sendiri yang nge-produce. Nah, LeBron James juga Adam Sandler juga nih. Iya. Nah, justru itu nih. Ini benar-benar, dan para pemainnya pun istilah kita pemain pendukungnya lah. Iya, pemain Itu pendukungnya. semuanya itu pemain basket Pemain basket beneran. profesional semua. Dalam arti mau yang Ah, di bangku cadang lah, apa istilah kita ngomong, ataupun pemain. yang cuma muncul tim. sepersekian detik aja itu ini. Gue bingung tuh biayanya. Mungkin karena LeBron James kali. Ayolah, Karena LeBron main James. lah, main. Iya. Udah kenalan gue, udah lu main dah. Ini film gue, ya udah boleh deh. LeBron yang ngajakin gue, kalau Adam Sandler, lu siapa? Mungkin orang masih kayak gitu. Kalau ini, udah deh LeBron yang ini ajakin, udah boleh. Nah, LeBron, siapa tahu nanti diajak ke Space Jam 3. Ya makanya, jadi kayak menurut gue, ya itu sih yang bagian menarik. Yang lain adalah fan service juga sih buat para penggemar sepak bola lagi, basket. Jadi ngelihat apa, begitu banyak tokoh-tokoh legendaris yang udah tua, yang kita yang sendiri udah tua. Iya, yang udah tua-tua, yang kayaknya kita udah jarang banget ngeliat mereka ada di ini. Bahkan yang kayak cuma duduk doang tuh orang, isi ini. Jadi kayak apa ya, fan service juga sih untuk penggemar basket ya. Banyak banget karakter-karakter tokoh-tokoh lama yang akhirnya dimunculin lagi di sini. Dan Bahkan itu, bagi mereka yang nggak kenal, pasti akan mikir, ini kenapa nih orang tua nih yang lagi duduk nih iya, yang kayak cuma di duduk ini. center, terus tiba-tiba dia ngomong itu siapa tuh? Oke, ini ada sesuatu nih. Ini pasti siapa nih? Langsung dia nyari tahu deh misalnya. Karena kan di sini juga banyak coach yang jadi istilahnya cameo ya kita bilang. Betul, kayak sekian detik aja. Tapi berarti. Keren sih nih ya, dalam arti karena film-film olahraga itu ya tadi itu, nah dalam arti resikonya terjebak terhadap pengulangan film-film yang sebelumnya pernah ada. Iya, Ya kan film-film kan kayak udah ada Coach Carter, White Man Can't Jump, segala macam ada ya, kalau nggak salah ya. Dari mau serius atau yang ini. Ya, soalnya kan dari dulu kalau film-film basket selalu ya masalahnya itu, ada orang kulit hitam bisa main basket, orang kulit putih main basket, akhirnya gelut. Ya, rata-rata emang kayak gitu, gara-gara White Man Can't Jump kan banyak banget tipe film kayak gitu. Ya, banyak sih. Ya itu sih masalahnya kalau basket baru
baru ini sih yang apa ya, akhirnya ada yang berbeda gitu. Hmm. Iya, kan kalau dulu kan untuk rugby kan ada Any Given Sunday. Nah, itu kan yang Ya, cukup ini itu kan kita Sunday. itu kan cukup dikasih beberapa permasalahan di mana mungkin nanti ada pemain basket yang mau jadi penyanyi istilahnya atau istilahnya apa sibuk sama iklan jadi nggak Ya, istilahnya jadi dia nggak latihan lagi kan bisa tuh ya, kayak gitu-gitu ya sebenarnya. betul 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 betul. Iya ini keren sih menurut gue dan yang tadi lo bilang itu betul di sini ini salah satu kekuatannya nggak mungkin dicerita kita ngomongnya karena cerita Ya, itu kalau cerita udah pasaran udah pasaran banget. Udah tapi nggak ya ada bisa di minimalin. betul kita yang bisa kita akui ini chemistry-nya entah kenapa nih si Adam sama si Juancho ini dapat ya dapat ya Dapat banget, dapat Bu- banget. bahkan bukan sebagai istilahnya bukan sebagai pelatih dan coach sama murid tapi kayak udah lebih ke ayah anak ya kayaknya hubungan mereka ya. Iya, 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 betul, 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 betul. Gua Mungkin ngerasa kayak juga mungkin kayak gitu. terinspirasi kali ya mungkin ya. Ceritanya terinspirasi dengan istilahnya di mana talent apa pencari talent itu akhirnya itu ibaratnya itu seperti ayah dan anak kali ya Ya, sama talent yang ditemukan. mungkin. Karena gue pikir karena ini diproduksi LeBron James kan gue juga nggak tahu cerita awal dia bisa masuk ke basket gimana, kemungkinan kayak terinspirasi dari cerita dia, mungkin aja ya nggak tahu, bisa kan. Bagus ya Betul. emang. Referensinya berarti emang luas banget untuk dapetin chemistry kayak gini gitu. Ya, bagus. Dan ternyata pemainnya itu diambil dari imigran. Kita bukan imigran sih dari negara lain, sorry. Ya, imigran, betul, betul. Seperti itu. Dari Spanyol ya, dari Spanyol. Si apa namanya? Ju apa sih nama orangnya, gue lupa deh. Juancho Fernan Gomez ya. Juancho Fernan Gomez. Oke. Ya, seperti itu sih dalam arti mungkin ini ada pesan tertentu kali ya, dalam arti di mana karakter utamanya itu dari negara lain ya. Mungkin ini banyak banyak istilahnya banyak kegelisahan hati kali ya Mas ya. Betul, betul. Kemungkinan terbesar karena kalau kita lihat pemain-pemain basket di Amerika kebanyakan masih orang Amerika gitu. Dan mungkin untuk memperlihatkan kalau karena kan dalam pikiran orang basket itu cuma digemari di Amerika karena itu kan nomor satunya lah di Amerika kan, kalau kita sepak bola ya, kalau mereka kan basketball ya. Jadi ini mungkin untuk ngeliatin gitu, makanya dia terbang ke beberapa berbagai negara juga mungkin untuk nunjukin kalau ya basket itu pasarnya bukan cuma Amerika, ada di Spanyol, ada di mana lagi ya, banyak lah di banyak daerah gitu yang ditunjukin di sini. Jadi emang mungkin selain untuk nunjukin kegelisahan pemain-pemain basket ya untuk nunjukin juga apa ya, basket tuh nggak cuma dicintai di Amerika, negara lain banyak. Bahkan yang waktu di Spanyol yang dia duel itu aja kita ngeliat rame banget orang itu. Jadi itu nunjukin Betul. iya ternyata di Streetball. daerah Spanyol pun rame itu orang yang menonton basket gitu loh. Streetball ya zaman dulu istilahnya. Ya, Bahkan zaman dulu ada 3-on-3 segala macam ya. ya 3-on-3, one on one. Emang kemarin kan kalau dia kan one on one ya waktu itu. Gitu. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam. Product placement. Wah, product placement. Bermasalah nggak Enggak sih. di film ini? Sejujurnya enggak sih, sama Kenapa? sekali enggak. Karena emang product placementnya apa? Pizza Hut ya, gue ingat Pizza Hut Pizza ada. Hut, KFC, Oh ya, McDonald KFC, itu yang benar-benar itu yang benar-benar kelihatan sih. Nah, di awal banget pun udah iya, kelihatan. iya. Yang lainnya pasti ada. Pasti Cuman ada. mungkin kita nggak terlalu Nggak ngeh. terlalu nah. Sepatu Menurut pasti. gue, ya, sepatu ya. Kalau menurut gue nggak bermasalah karena Hustle ini kan cerita tentang olahraga Amerika ya, basket. Jadi mereka butuh sesuatu yang menurut gue, aduh ini kita butuh, kalau cuman kita masukin culture-nya adalah olahraga doang untuk yang nunjukin Amerika banget, ya kayaknya kurang. Kita butuh sesuatu yang lebih Amerika ya, ditunjukin lah. Pizza Hut kan ya makanannya orang Amerika, KFC Amerika, McDonald Amerika, jadi kayak tunjukin Pringles, culture apa Pringles,
Pringles, nah, Disebut sampai Pringles, berkali-kali loh, 2 kali, iya 3 disebut sampai kali. berkali-kali Pringles kan. Jadi kayak apa ya? Ya itu bagian dari Amerika. Jadi nunjukin hustle-nya itu adalah ya ini loh bagian-bagian lain dari Amerika selain olahraga ke nyerempet ke makanan, nyerempet ke gue inget deh product placement-nya ada lagi yang disebut sama Adam Sandler itu gue lupa. Pokoknya banyak sih film-film Amerika juga ada kadang-kadang disebut. Tapi kenapa film Indonesia Anda bermasalah mengenai product placement? Produk dalam negeri yang memang dibutuhkan. Karena penempatannya tidak tepat. Ya. Masa mungkinkah seperti yang pernah saya ngomong karena Anda mengenal. Nah, ini bukti. Anda mengakui bahwa Anda tidak bermasalah. Anda mencari alasan bahwa ini kan budaya Amerika. Loh, kalau Anda panas dalam, minumnya apa? Larutan penyegar. Budaya. Kalau Anda sakit apa? Waktu itu susu cap gajah. Dicari-cari sampai waktu pas zaman pandemi hilang. Itu kan budaya. Nah, ini kenapa saya ngangkat ini lagi karena ya ini buktinya. Kenapa kita berkompromi dengan produk yang sebenarnya kita nggak terlalu saya nggak terlalu gimana udahlah jangan gini lah. Tapi kalau untuk dalam negeri kita ini ngomongnya apa? Kasar banget placementnya. Loh, kurang kasar apa kamu makan di sorot gitu? Mungkin sebenarnya cara pengambilan shotnya sih. Karena kan Oke. Pizza Hut, ya enggak benar. Karena kan Pizza Hut gue ingat dia ditaruh di kasur kan nggak terlalu jadi spotlight banget kan. Taruh di kasur tapi Kebuka. kardusnya Tapi kan kalau kita ingat mereknya ke apa? depan. Iya. Tapi kan nggak terlalu disorot spotlight gede. Iya. Kalau Frost kan gue ingat yang waktu di awal sampai dibikin shot tersendiri angle dari atas supaya kelihatan ini gitu. Nah, Anda ini apa? Bernegosiasi. Kapan Anda makan pizza, boxnya itu mereknya ngadep ke depan harus. Kapan Anda makan M dengan bawanya gini, terus habis itu belakangnya ada M-nya gitu. Itu di Zoom loh, ada gede loh. Nanti nonton lagi deh. Karena ini di OTT jadi gampang gitu. Ya oke deh. Kalau Yupi gimana? Kok tiba-tiba mendadak ada di meja? Nah, ada kok. Ya mungkin aja kan ceritanya itu ada yang ambil terus taruh meja. Loh. Biasa kamu taruh permen di mana? Di meja apa di lemari es? Di lemari. Kalau di lemari es. Ya, ada tempatnya, tapi kan di meja gitu. Banyak kan di meja. Kebiasaan orang kita kan di meja. Nah, itu dia maksud saya. Nggak, ini udah jangan diperdebatkan lagi. Ini contoh yang tadi yang apa? Contoh negosiasi penerimaan kita kalau film di luar kita tidak terlalu ngejudge, tapi kalau di film dalam negeri karena kita tahu oh ini kan ini oh product placement nih gini seperti itu, walaupun banyak sekali yang lebih kasar lagi misalkan cara memasak mie-nya pun dikasih tahu. Oke, lanjut lagi, itu udah di podcast Anda udah dibahas. Oke. Tadi kita udah ngomongin ini, langsung lupa tuh saya gara-gara ngomongin produk. Astaga. Oke. Nah, tadi udah aktornya, udah keren lah, kita nggak usah ngomongin musiknya juga keren ya, cocok ya. Betul. Musik itu kayaknya memberi nyawa ya. Nyawanya, wah gila. Lagu-lagu hip hopnya dipakai meski gue nggak tahu ini lagu apa deh. Tapi ya nyawanya jadi nambah lagi gitu loh. Energik banget jadi filmnya gitu. Pengen nonton tuh kayak ya berasa seger aja gitu udah ngeliat bagus permainannya, cut-cutnya dari directingnya bagus ya, tambah lagi dengan musik ya makin energetik banget filmnya gitu loh. Ya seperti basket emang ngelambangin basket banget. Basket kan emang ya nggak lepas dari hip hop juga, dan basket itu selalu energetik banget gitu mainnya. Ya benar-benar ngelambangin banget sih keseluruhan filmnya ini tentang identitasnya basket itu. Ini dari tadi kita muji-muji terus nih. Kira-kira ada kekurangan nggak sih? Selain cerita yang biasa. Biasa ya. Nah, oke. Cerita yang biasa itu bisa tolerable nggak? Dilupakan nggak? Sebenarnya bisa. Tapi mungkin menurut gue kalau terlalu banyak tipe-tipe film kayak gini, misalnya dalam setahun terlalu banyak ya nggak terlalu bisa ditolerable. Maksudnya kayak
cerita lain masih banyak gitu yang bisa lo ceritakan gitu. Kalau lo semua ngambil cerita yang kayak gini semua ya bisa ditolerir kalau terlalu banyak. Kalau misalnya dalam setahun kayak mungkin 1 atau 2 film yang ceritanya tuh kayak gini from zero to hero, ya nggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak dalam setahun, ya itu bermasalah. Sebenarnya sih saya sih agak menyesal mengundang Anda di sini Kenapa? karena Anda dan saya ini penggemar Adam Sandler. Jadi saya kadang-kadang itu takutnya Ya, tidak tidak betul. tidak fair Iya, menjudge saya betul, seperti betul. itu sih. Bener ya, bener ya. Betul, karena kan kalau kita emang suka gitu apapun ya udah. Bener, bener, bener. Oke, tadi kembali lagi kekurangannya apa nih? Kekurangan besar film ini menurut gua adalah ke fokus di kedua menurut gua agak pecah sih. Kayak apa ya? Kita masih berusaha mengenal Stanley nih, karena kan di awal kita udah tahu dia pemandu, tapi kita pengen tahu nih arah berkembang dia ini kemana. Terus tiba-tiba Bob Cruz muncul, dia yang mendadak jadi apa namanya sorotan utama di Spotlight. film. Spotlight utamanya Stanley-nya jadi kayak agak ya udah dia cuma jadi orang di belakangnya jadi pelatih. Memang mungkin emang perannya memang itu, tapi kan posternya aja nih ini kan poster resminya kan kayak gini kan ya, ada tulisan Hustle di atas gitu, nggak ada si Bob Cruz-nya. Tapi malah jadi yang di keduanya kita malah lebih difokusin, bahkan di yang ketiganya kita jadi lebih difokusin ke dia gitu, bahkan penyelesaian utama di film ini di dia gitu. Jadi kayak Adam Sandler ini cuma ngegiring Bob Cruz aja untuk diperkenalkan lebih luas lagi gitu. Sementara karakter Adam Sandler sendiri ya udah kita tahu keluarganya kayak gitu, tapi kita nggak bisa tahu pengembangannya kayak gimana. Tiba-tiba dia udah jadi mantan asisten pelatih lagi, kita nggak tahu setelah itu apa. Ya itu sih menurut gue tuh kayak nasibnya Stanley ini nggak terlalu dipedulikan lagi setelah Bob Cruz masuk, cuma di awal-awal aja, cuma kayak Adam Sandler seriusnya actingnya cuma kayak gitu aja. Itu sih kalau kekurangannya ini. Karena seperti film-film inspirasional lainnya pasti ada mentor dan ada tokoh utama. Nah, tinggal nggak tahu nih mentornya akan menjadi tokoh sorotan utama apa enggak. Minimal Semua kayak Karate Kid deh. Karate Kid kan dua-duanya jadi fokus utama. Si Jaden Smith yang dapat spotlight, Jackie Chan juga masing-masing dapat spotlight. Itu kan Karate seimbang. Kid yang itu. Iya, Karate Kid yang gitu. Kung Fu Kid ya kita sebut ya, Kung Fu Kid ya. Karate Kidnya Kalau saya ingatnya Miyagi, katanya Karate Kid, Miyagi, katanya Kung kalau Fu Miyagi, Kid. kalau Miyagi menurut gue oke, tapi emang masih ketimpang. Kalau misalnya mau ngambil contoh yang paling bagusnya ya Karate Kid yang versi yang kemarin yang Jaden Smith itu kan dia seimbang banget antara karakternya Jackie Chan. Kita tiba-tiba tahu kalau Jackie Chan ternyata punya Masa masalah lalunya. kecelakaan masa lalu. Tapi kita juga udah tahu Jaden Smith juga punya masalah, dia itu pengen pulang gitu. Jadi kayak ngembangin dua karakter langsung ya kenapa tidak gitu. Dan aku nggak ngelakuin itu, nggak belajar dari Karate Kid itu. Menurut gue emang contoh paling bagus tipe-tipe film kayak gini karena dua-duanya mentornya dapat spotlight yang bagus, cerita yang bagus, latar belakang yang bagus, pengembangan yang bagus, dan saya juga yang muridnya. Jadi dua-duanya jalan seimbang gitu, dan aku nggak ngelakuin itu sih menurut gue masalahnya. Itu, dan istilahnya sayang sekali itu masa lalunya si Adam Sandler kurang dibahas, Ya, kurang didramatisir loh. betul. Jadi saya mabok, tabrakan, Ya, di penjara, iya, ya udah. kita nggak terlalu bersimpati ketika Bo yang kena, pas dia tiba-tiba dibilang pernah melakukan penyerangan, kita aduh gimana nasibnya. Nah kalau dia cuma diceritain tangannya kayak gimana, ya udah gitu sih. Iya. Terus tiba-tiba kita tahu ternyata dia dulu pemantan pebasket, kita ya udah. Nah, justru itu nanti mantan basket menyebabkan karirnya hancur. Ya. Tangannya patah karena nyelamatin temennya. Yeah. Tapi cuman kayak gitu doang, aduh sayang itu sih benar-benar sayang sih. Kurang jelek sih menurut saya. Padahal ketika dia bilang dia sambil ngebantu temennya, itu padahal bisa dimainin untuk lebih dramatis gitu. Temennya jadi mikir, aduh dia tuh pernah nyelamatin gue, dan itu sampai akhir ya udah tempelan aja gitu, nggak ada disebut-sebut lagi, temennya juga nggak ada nyebut-nyebut, kayak ya udah gitu doang. Iya sebenarnya bisa diangkat tuh, maksudnya nanti
di mana itu akhirnya itu karirnya dia hancur karena tanda kutip kebodohannya. Jadi itu kenapa dia nggak mau si Bo ini melakukan kebodohan Bodohan. seperti itu. Benar ya, benar ya. Nah, itu sih sayang sih, itu sih kalau menurut saya sih kekurangannya itu sih. Kalau dari segi cerita, ya dari segi cerita menurut saya itu memang udah pasaran, Iya. copy paste, males istilahnya, benar-benar males. Tapi entah kenapa mungkin ini karena Adam Sandler, gue suka Adam Sandler, jadi gue bisa memaafkannya. Dan istilahnya mungkin di otak gue, ya itu emang udah copy paste-nya, template-nya inspirasi film Iya, mau inspirasional. diubah kayak gimana lagi? Orang juga pasti kalau disuruh ngubah ya coba deh lo bikin tipe kayak gini, tapi lo ubah jadi beda ya. Orang juga bingung mau dibikin kayak gimana. Iya, masa sih orangnya apa jalannya lancar, kan nggak mungkin, pasti kan ada yang udah naik tiba-tiba ditipu Ya, jadi ya, miskin. ya. Orang lagi naik tiba-tiba saingannya Saingannya ya. Ya, pesan emang kayak jahat. gitu semuanya. Jadi mau dibikin kayak gimana lagi orang juga nggak tahu sampai 2000 tahun 2000 berapa tipe film kayak gini ya bakal ceritanya kayak gini aja gitu kan. Cuman bedanya mungkin yang satu cerita karate, mungkin yang satu cerita taekwondo, mungkin yang satu sepak bola ya sama aja gitu. Hmm, hmm, hmm. Bahkan catur pun gitu ya. Iya, teater juga sama kayak gitu. Jadi cuman beda di olahraganya aja gitu. Hmm, hmm. Oke, oke, oke. Jadi kesimpulannya gimana mengenai hasil? Apa yang perlu kita siapkan atau misalnya atau hal-hal yang menarik yang bisa kita para penonton yang bisa yang akan menonton dapatkan? Yang pertama penonton akhirnya akan senang kembali ya. Meski orang semua pada kesel karena Adam Sandler nggak masuk apa best aktor di Oscar waktu Uncut Game. Ya setidaknya orang setelah itu kan orang berpikir aduh ya jangan Adam Sandler parno nih kalau main film serius lagi gitu. Dan ternyata Jangan tidak. sampai balik ke Jack and Jill ya. Iya, kan dia sempat bilang kan gue bersumpah nih kalau misalnya gue nggak masuk best actor Oscar gue nggak mau, gue bakal main film yang sampah-sampah lagi. Dan ternyata benar kemana Hubie Halloween, abis itu dia langsung keluar film Hubie Halloween, langsung kayak orang semua khawatir, aduh ada Taylor main film jelek lagi nih gitu. Tapi Hubie Halloween gue suka lah. Iya gue suka. Tapi kan kalau menurut kebanyakan orang kan filmnya sampah banget gitu loh. Ya justru kan ada Taylor yang dijualnya kan sampah-sampahnya. Sampah-sampahnya itu yang lucu. Cara ngomongnya dia segala macam. Iya, betul. Dan orang kan langsung kata, aduh dia main film sampah-sampahan lagi nih habis ini gara-gara Uncut Game. Ternyata nyatanya ketika Hustle muncul orang kaget, wah ternyata dia nggak beneran serius ngomong gitu. Ternyata emang dia beneran jadi acting serius lagi gitu. Dan ya itu menurut gua satu hal yang bakal orang dapat yang pertama adalah ya lu bakal lihat lagi ya Adam Sandler main serius, dan ini baru film ketiga dia yang actingnya serius gitu loh. Film ketiga loh, bukan film keberapa gitu. Jadi kayak yang pertama ya lo dapet itu. Yang kedua ya mungkin orang yang nggak terlalu menggemari basket ketika nonton ini mungkin bisa jadi pengen ngulik gitu, pengen nontonin basket, karena ini kita ngeliatnya seru banget gitu. Kita ngeliat pertandingan basketnya di sini benar-benar asik banget ketika berasa ngeblok atau iya apa segalanya. Jadi kayak benar ngeliatin euforianya orang nonton basket. Karena kan orang-orang Indonesia mungkin nggak kebanyakan kayak apa sih serunya main basket gitu, nontonnya orang main basket. Nah kalau nonton ini mungkin orang bakal tiba-tiba langsung tertarik gitu untuk nontonin basket gitu. Terus yang ketiga ya itu kita jadi tahu ada kerjaan ini gitu loh. Kerjaan ini menurut orang mungkin ngeliatnya emang ada, tapi kan nggak pernah tahu kalau di basket kayak gimana kerjaannya. Jadi orang jadi tahu ya kerjaan ini ada gitu, beneran ada, beneran dibayar orang untuk nyari pemain-pemain di luar beneran. Kayak cuman callingan nggak ngeliat dari Instagram, wah followernya banyak, wah dia jago main basket, nggak yang kayak gitu nyarinya. Karena apaan gitu ya gitu. Tiga itu sih yang paling dapat di sini. Jangan lupa pesan moral yang paling penting sih menurut gue sih, ini yang benar-benar ditekankan berulang-ulang. Tahu nggak? Nyadar nggak? Inspirasional sih kalau gue lihatnya semuanya from zero to hero sih semuanya. Apa? Kalau gitu lu nggak apa-apa kurang konsentrasi. Pesan moralnya itu ada satu yang diulang-ulang. Apa tuh? Jangan makan makanan hotel mahal. Gak worth it. Tinggal $400 Minibar. minibar. Jangan sentuh minibar benar ya. Itu berulang-ulang kali dibilang. Jadi pesan moralnya itu minibar, jangan. Kamu tinggal turun, cari dah 7-Eleven atau apa.
Circle GoFood K. kayak GoFood apa sih? Minibar mahal banget. Iya ya bener ya. Kalau kita ke hotel ngeliat minibar jangan sentuh. Itu kan Jangan. 3 kali kan minibar, dia ngomong apa, Pringles ke Oh anaknya iya bener Pringles ya. ke dia. Iya bener. Minibar. Yang soal nonton film itu nggak terlalu ini. Nggak terlalu iya. Jadi Iya, minibar itu ya, pesan iya. moralnya. Jadi ini mohon maaf nih yang punya hotel, mohon maaf ya karena saya tidak di-endorse oleh kalian. Iya. Jadi saya hanya mengungkapkan apa yang diungkapkan di film ini loh. Hanya di film ini. Iya. Konon katanya. Harga TV 3 kali lebih mahal daripada di minimarket. Konon. Saya nggak tahu. Iya, Karena saya nggak pernah sentuh. Betul. Konon ya, konon. Saya nggak berani ngomong Mas itu saya nggak berani. Iya, Bukan betul. film ini ngomong. Oke. Ya, Tapi filmnya, itu pesan ya. moralnya itu berulang-ulang kali. Jadi saya anggap itu Mungkin pesan itu di moral. Amerika mahal, di sini enggak ya. Ya, Konon pasti. Mungkin kita kan tidak tahu. Aduh, emang. Aduh. Aneh. Oke. Dari ya kita sebelum kita tutup nih, gue baru keingetan komedinya gimana? Komedinya nggak banyak sih ya. Yang itu umur. Iya. Umur berapa kamu? Iya itu ya. Ini siapa? Anak kamu? Umur Iya, berapa? anak kamu. Siapa? Jadi kayak ya komedinya nggak sebanyak film Adam Sandler yang lain sih, tipis-tipis. Tapi lucu gitu loh. Tipis-tipis aja, benar-benar tipis-tipis. Nggak sebanyak itu dan kayak hitung jari banget gitu. Dan masih halus lah ya. Jadi kayak ya emang bukan kayaknya Adam Sandler itu di sini emang pengen bukan orang dapat lucunya, dapat bagian-bagian inspirasionalnya aja. Jadi ya tipis-tipis karena ya kali kan Adam Sandler nggak ada lucunya gitu. Cuman untuk itu aja, ya udah kita masukin komedi ya. Kali kita udah pakai Adam Sandler nggak sekalian ada lucunya dikit-dikit, rugi banget gitu loh. Jadi kayak ya mungkin itu gitu. Oke. Jadi ya ini berarti kesimpulannya kalau menurut saya ini film Adam Sandler yang bukan pure komedi, tapi tidak pure serius juga. Nah, jadi ini kalau mereka yang takut, oh Adam Sandler ini terlalu uncut games, berat pusing. Atau Adam Sandler yang jokesnya kayak gini nih istilahnya, kayak apa? Don't mess with apa? Johan. Don't mess with Johan ya. Don't mess with Johan atau gimana kan? Aduh takut nih, kriuk banget deh, jangan kayak Jack and Jill. Nah ini yang ini nih di tengah-tengah nih. Komedi sebutannya kita komedi realistis lah ya. Iya. Dan saya ramai dapat, komedi dapat, lucu, terhibur kita. Nggak terlalu serius mikir sampai ngerotin otak. Terus habis itu inspirasinya juga ringan, benar-benar ringan. Tapi kita pasti ini kalau yang suka basket akan terhibur, apalagi dengan cameo-cameonya yang super wow lah. Wow banget, gila. Nggak kehitung jumlahnya, banyak banget. Pasti kredit, buset banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget, gila. Tiba-tiba, plek, apalagi yang udah senior juga plek, oh ternyata iya, itu. Gila gitu. Luar biasa, gila. Oke. Nih thank you banget nih Mas Rido nih udah ngomongin film Hustle, sebuah film olahraga terbaru dari Adam Sandler nih. Jadi kalian kalau saran saya sih tonton. Ini sangat layak untuk ditonton. Oke, sekali lagi thank you banget Mas Rido. Nah, kita sampai jumpa di lain waktu dan see you.